بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin pada bab insyaallah saat ini yang ke-9. Selesai sudah bab istiqamah pada kesempatan yang lalu. Insyaallah saat ini masuk pada bab at-tafkiru fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa thana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sa'ir umurihima wa taqsir nafsi wa tahdhiriha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Cukup panjang judul babnya. Maknanya adalah bab tentang pentingnya memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang punahnya dunia dan memikirkan tentang dahsyatnya kondisi akhirat, wasair umurihima, dan segala sesuatu yang terjadi di keduanya, yaitu di dunia dan akhirat, wa taqsirun nafsi wa tahdhidiha, dan memikirkan tentang bahwasannya jiwa ini masih banyak kurangnya dan bagaimana caranya untuk mengatur jiwa untuk senantiasa bisa istiqomah. Kalau kita ringkas, judul bab ini adalah pentingnya memikirkan kondisi kita di dunia yang fana ini banyak sekali kurangnya, sedangkan di akhirat kondisi yang butuh bekal yang banyak, sementara kita banyak melupakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan istiqamah di dalam mengamalkannya. Sebelum masuk di dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh penulis, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim berkomentar. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, nasihat yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, at-tafakkuru fi makhluqatillahi tuaddi ila ma'rifati jalalillahi wa 'azamatihi. Pentingnya kita untuk bertafakkur. Tafakkur ini adalah sikap memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai dengan ujian kepada penciptanya. Ya. Ini bedanya antara kita rihlah bepergian hanya dengan melepaskan penat dan liburan biasa, atau liburan disertai dengan memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk memikirkan kebesaran penciptanya. Nah, bedanya di sini. Ada orang yang bepergian begitu saja, mengisi liburan yang menghabiskan waktu, ya, dan ini kurang tepat. Harusnya kaum muslimin boleh sekali mungkin mereka liburan ke pantai atau ke gunung-gunung, tetapi tujuannya sambil bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kok dipikirkan kenapa? Supaya kita lebih kuat iman kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika gunung yang indah seperti itu, ya, begitu besarnya, sangat indah, bagaimana dengan Allah yang lebih besar dari gunung ini? Kalau kita melihat pemandangan yang lebih indah, bagaimana penciptanya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Ya, jalanlah kalian ke muka bumi, berpesiarlah ke muka bumi. Tujuannya adalah untuk melihat akibat buruk orang yang mendustakan Allah, atau di sisi lain melihat akibat baik orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah rihlahnya seorang mukmin. Dan ini dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka rihlah tujuannya untuk itu, untuk bertafakkur. Perjalanan langkah demi langkah tujuannya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kalau dia sudah beriman seperti kita sudah beriman, kita menyembah Allah. Ada masa-masa apa? Futur. Sahih wala benar ya? Futur. Futur maksudnya adalah
rasa malas yang muncul, atau kemudian semangat beribadah berkurang. Ini biasanya mereka, para ulama, rela keluar. Tujuannya untuk menatap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hikmahnya adalah semakin besar bersemangat dia untuk menyembah kepada Allah. Lalu melihat gunung tadi atau melihat lautan, betapa luas lautan, dari mana ini airnya, ya. Dan disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki lautan di atas Arsyana yang lebih besar dari 7 lapis langit. Nah, dari sini kita bisa bertafakur bagaimana besarnya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari hasil perjalanan kita justru keimanan yang lebih bertambah. Banyak dari kaum muslimin liburan hanya menghabiskan waktu, akhirnya bukan iman yang bertambah, tapi iman yang berkurang. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa anna hadzal 'alam ila fana'in la yarji'u ila rabbih. Kemudian di situ juga kita merenungkan bahwasanya seluruh keindahan yang sangat megah ini, sangat besar ini akan hancur dan kembali kepada penciptanya, termasuk kita di dalamnya. Maka bertambahlah iman seorang hamba. Dia juga mengatakan di sini, faman kanat hadhihi himmatuhu faqaman nas. Jika seseorang senantiasa meletakkan pemikiran seperti ini atau sikap seperti ini di dalam dirinya, insya Allah dia akan bisa mengontrol dirinya lebih baik lagi. Mengontrol dirinya lebih baik lagi. Maka ini inti dari bab. Kemudian kita baca dalil berdalil yang disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li jami'il hadirin wal musyahidin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Bab tafakkuri fi 'azimil makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sa'iri umurihima wa tafsirin nafsi wa tahdidiha wa hamalaha 'ala al-istiqamah. Qala Allah Ta'ala di surat As-Saba ayat 46, innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Di sini Al-Imam An-Nawawi mencantumkan salah satu dalil dari Al-Quran di surat Saba ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama a'idukum biwahidah. Sesungguhnya aku hanya memberikan wasiat kepada kalian dengan satu orang. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Supaya kalian wahai manusia bangkit dan berhadapan dengan Nabi Muhammad, apakah berdua atau sendirian, kemudian pikirkanlah. Yang dimaksud di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka yang harusnya mereka ikuti, justru mereka selisih. Tidakkah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad, kemudian dialog, kemudian kata Allah, tsumma tatafakkaru, kemudian berpikir. Silakan debat Muhammad, kemudian di saat sendirian kalian pikirkan. Benar nggak yang dikatakan Muhammad? Ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Benar. Bahkan mereka pun mengakui, orang musyrikin Quraisy mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki, kan begitu? Akui. Tapi mereka tidak mau menyembah. Mereka menyembah Allah plus menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang ketika Rasulullah datang di tengah-tengah mereka memerintahkan untuk meninggalkan semuanya, dan mereka marah. Kata Allah Subhanahu
mengada-adakan, Nabi Muhammad mengada-ada sendiri, ingin membawa ajaran baru atas tujuan tertentu, atau mungkin mereka yang egois. Di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lil kafirin," kepada orang-orang kafir, "bi risalatikal jahidina li nubuwwatika," ya, dengan engkau menyampaikan wahyu yang mereka tolak. Az-za'imina annaka majnun, yang mereka itu mengklaim bahwasanya engkau gila. Wahai Muhammad, qumu lillahi qiyaman khalisan min ghairi hawa. Seandainya mereka mau untuk diskusi dengan hati yang adil, ya, dengan pikiran yang objektif, diskusi dengan Nabi Muhammad, sebenarnya ajaran siapa yang benar dan ajaran siapa yang menyimpang. Fayas'al ba'dukum ba'dha, atau tanyakan setelah diskusi kepada Nabi Muhammad, silahkan diskusi kepada kaum mereka sendiri, kepada orang-orang kafir sendiri. Sebenarnya yang salah siapa ya? Wallahi ada salah satu kisah di antara mereka. Abu Jahal memerintahkan kepada salah seorang Quraisy. Ini bukti bahwasanya mereka meyakini Nabi Muhammad itu nabi sebenarnya. Ya, diutus salah satu utusan. Kalau tidak salah utusan itu adalah Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Wahai Muhammad, ya, ketahuilah kami ini adalah suku yang mulia, Quraisy, yang dikenal di luar sana sangat erat di dalam menjalin silaturahim, dan ini benar. Dan kami terkenal sebagai penyambut jamaah haji yang datang tawaf. Kamilah yang menyambut orang-orang Quraisy, memberikan makan. Ya, kedatanganmu ini wahai Muhammad, demi Allah memecah belah kita. Ya, kedatanganmu ini wahai Muhammad memecah belah ummah." Sama nggak tuduhannya dengan ziarah? Persis. Ini tuduhannya Abu Jahal dan Walid bin Utbah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolong hentikan dakwah yang tuduhannya adalah memecah belah keluarga. Ya, hentikan dakwahmu. Apa yang engkau minta kami hadirkan. Engkau minta jabatan, kami tempatkan engkau di Mekah di posisi yang paling tinggi. Engkau minta harta, kami akan kumpulkan donasi. Harta yang sangat banyak kami berikan kepada. Atau mungkin engkau minta wanita, kami akan pilihkan beberapa wanita terbaik dari suku Quraisy, kami berikan kepada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau justru membaca salah satu ayat Al-Quran yang isinya ancaman. Yang isinya ancaman. Nabi Muhammad mengatakan, "Jika engkau meneruskan kata-katamu ini, wahai Walid bin Utbah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang akan menghancurkan kaummu dan akan membalasmu kelak di akhirat." Ini salah satu ayat Al-Quran. Saat Nabi membacakan ayat Al-Quran tadi, terdiamlah Walid bin Utbah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, terserah kamu sekarang. Tolong omongan tadi jangan diteruskan. Saya mau pulang." Menunjukkan bahasanya apa? Sebelumnya dia yakin ini Nabi. Buktinya ketika Nabi Muhammad membacakan salah satu ayat Al-Quran, langsung menusuk hati. Dan dia kembali ke rumahnya dan mengurung diri. Abu Jahal pun melihat. Kemudian mengumpulkan masyarakat Quraisy dan mengatakan, "Coba tanya pada Walid bin Utbah, jangan-jangan sudah masuk Islam." Abu Jahal pun sudah cemas, menunjukkan bahwasanya dia mengerti ini adalah Nabi sebenarnya. Setiap orang yang dialog dengan Nabi Muhammad mundur. Abu Jahal pun demikian, sebenarnya paham ini Nabi, tapi karena kesukuan yang kental atau takut meninggalkan ajaran nenek moyang, akhirnya tetap di pendirian. Ya, datanglah utusan Abu Jahal mengatakan, "Kenapa engkau mengurung diri, tidak keluar?"
sudah disihir sama Muhammad atau sudah masuk Islam? Wallahi kata Walid bin Mughirah, demi Allah, kalau kalian tidak pergi dari hadapanku, kalian tahu siapa saya. Tokoh akan aku habisi kan. Saya sarankan kepada kalian untuk diam, tidak mengganggu Muhammad. Diam, tidak mengganggu Muhammad. Sungguh kata-kata yang aku sampaikan kepada dia hanya dengan satu jawaban yang bisa menjadikan saya takut, dan itu akan menimpa kalian, kata Walid bin Mughirah. Maka Abu Jahal pun juga, bahkan paman beliau Abu Thalib punya bait syair, yang artinya, jika tidak karena desakan nenek moyang, aku akan mengakui wahai Muhammad sebagai nabi terakhir. Ya. Ini salah satu ringkasan bait syair. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya paham Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Sebelum jadi nabi saja, Nabi Muhammad naik ke bukit mengumpulkan mereka, mengatakan, akankah kalian percaya ketika saya mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang menyerang kalian? Percaya. Engkau bukan pembohong dan engkau tidak pernah berbohong. Percaya. Kalau begitu, saya akan menyampaikan bahwasanya bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang satu, hilangkan yang lainnya, sembahlah hanya kepada Allah. Langsung apa? Takbirlah ya Muhammad. Abu Lahab yang mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atan, hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat ini orang yang jujur, bukan berdusta. Nah ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyindir mereka. Tidakkah kalian berpikir keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka? Nabi Muhammad juga makhluk Allah yang harusnya dijadikan pemikiran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memutus Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka? Apakah ada ajaran yang salah? Ataukah ada yang kami ubah dan seterusnya? Dan sebagian mereka seperti Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lainnya yang berhasil mengubah pola hidup mereka. Yang lainnya tetap pada kekafirannya. Dan ini juga berlaku kalau kita konversikan ke zaman kita. Kenapa? Barangkali ada kajian, ada muncul dakwah, kemudian ada barangkali beberapa majelis taklim yang mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu belum ada. Nah di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir. Ini adalah pertanda baik atau pertanda buruk. Kalau pertanda buruk ya hindari. Kalau pertanda baik, kenapa tidak melibatkan diri di sana? Nah, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif qala Allah Ta'ala fi surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Kemudian pada ayat berikutnya di surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ini juga tentang tafakkur fi khalqillah, memikirkan makhluk Allah. Kalau yang tadi berkaitan dengan makhluk Allah berupa Nabi dengan ajarannya, ayat ini memerintahkan kepada kita tafakkur kepada makhluk Allah berupa pemandangan atau alam semesta. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Kata Allah, ini harusnya menjadi pemikiran bagi orang-orang yang punya akal. Ya, tidak kita lalui begitu saja siang dan malam. Kok bisa teratur ya siang dan malam? Matahari letaknya di siang hari, bulan di malam hari. Kok nggak pernah ketuker ya? Ya. Atau kalau gerhana kok nggak tabrakan gitu? Kenapa? Ini harusnya jadi pemikiran bagi kaum mukminin,
Allah mengatakan demikian, la ayatin li ulil albab. Seluruh makhluk ciptaan Allah ini adalah hal yang harus direnungkan oleh orang-orang yang punya akal. Contohnya kita melihat semut, disebutkan semut itu bisa mengangkat beban lebih dari beban tubuhnya. Subhanallah, kita katakan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi makhluk yang lainnya, dan Allah mewakilkan dengan pergantian siang dan malam. Ini hal yang besar, lebih dari semut yang mengangkat beban lebih dari tubuhnya, atau gajah yang besar. Pergantian siang dan malam luar biasa. Di situ ada makhluk-makhluk yang besar, yang mana di dalamnya kita memanfaatkan. Kalau malam kita gunakan untuk istirahat, kalau siang kita gunakan untuk aktivitas. Tidakkah kita berpikir ini semua adalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam hari itu sebagai pakaiannya. Pakaian maksudnya adalah pelindung supaya kita istirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang hari sebagai ma'asya, cari ma'isha, cari kehidupan, aktivitas. Ya, tidak akan kita berpikir di sini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Siapa orang-orang yang punya akal tersebut, kata Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman, di saat berdiri, wa qu'udan, ataupun di saat duduk, wa 'ala junubihim, dan di saat berbaring. Maksudnya ini adalah di seluruh aktivitasnya dia memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka adalah orang-orang yang bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Rabbana, kemudian mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Yang kau ciptakan ini ya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Terkadang kita tanya, ngapain sih Allah menciptakan tikus, hewan perusak dan sebagainya? Ada manfaatnya nggak? Ternyata kalau kita dulu belajar IPA ya, ada sistem rantai makanan gitu. Kemudian ada ekosistem pada hewan-hewan tersebut. Mungkin dari satu sisi dia merusak, tapi sisi lain ada keuntungan. Terkadang manusia hanya melihat dari sisi keuntungannya. Menurut dia merugikan, berarti ini salah. Tidak, dia lihat bagaimana dengan yang lain. Contoh ketika turun hujan, ada seseorang memaki-maki hujan karena menghalangi perjalanan. Tetapi orang yang lain, petani bagaimana? Alhamdulillah. Ya, maka yang seharusnya kita bersikap adil dengan mengatakan ma khalaqta hadza batil. Yang kau ciptakan wahai Allah, yang kau ciptakan tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ya. Subhana, maha suci Engkau ya Allah. Ya. Contohnya barangkali nyamuk, apa faedahnya nyamuk? Nyamuk, ya. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk. Ya, mungkin kalau kita, tapi pakai obatnya bagaimana? Ini justru sumber pendapatan kami, dan lain sebagainya. Nah, وقال تعالى في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Lalu bagaimana dengan langit, kok bisa diangkat tanpa tiang?
Wa ilal jibali kaifa nusibat. Begitu pula bumi bagaimana dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali, dan begitu pula kepada gunung-gunung. Kaifa nusibat, bagaimana menancap di permukaan bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana bumi itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas. Fadzakir, maka berzikirlah, maksudnya mengingatlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Dijelaskan di sini oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba yaitu Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi unta, ya, kemudian gunung, kemudian apa? Langit dan bumi. Disebutkan pertama kal ibil fa innaha khuliqa ajibun wa tarkibiha gharibun. Unta itu kalau kita perhatikan adalah hewan yang luar biasa. Ya, dia bisa bertahan di panas yang sangat terik karena sudah menyimpan apa? Air. Dan unta tadi bisa mengangkat beban yang sangat berat dan mengantarkan manusia dari satu tujuan ke tujuan yang lain dalam kondisi padang pasir yang sangat panas. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy biasa saja, sudah yang penting ada unta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya hanya itu. Ya, jangan hanya egois sama kebutuhanmu sendiri. Pikirkan juga penciptanya yang menyediakan fasilitas untuk kalian. Ya, sehingga kita bisa mengatakan alhamdulillah ya Allah engkau adakan unta ini. Alhamdulillah ya Allah barangkali engkau adakan kalau sekarang apa? Kendaraan pickup truk begitu. Alhamdulillah. Kita hanya bisa ketika mengingat Allah mikir lagi, tak cukupkan yang halal saja. Ya. Kemudian kalau saat bekerja sudah mikir Allah ini, aja berhentilah. Saya jaga sholat 5 waktu, saya jaga dari yang halal, kemudian harta saya tidak bisa melalaikan dari mengingat Allah. Ini faedah dari kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan fa'innaha fi ghayati syiddah wa hiya ma'a dzalika talinu lil hamli wat taqid. Unta itu walaupun dia lemah, dia masih bisa mengangkat beban yang berat. Ya, dalam kondisi terik yang mungkin manusia tidak bertahan bisa bertahan. Wa hadhihi as-sama. Kemudian yang kedua adalah langit. Kaifa rufi'at? Bagaimana langit itu bisa berada di atas kita? Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tidak ada satu pun tiang. Padahal langit ini menopang benda-benda yang berat. Menopang benda-benda yang berat dan tidak ada satu pun tiang. Tidakkah kalian melihat orang melihat langit untuk apa tujuannya? Biasanya melalui ya. Istilah yang lain. Tapi tidak bagi kaum mukmin, dia melihat langit tafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini berarti ada penciptanya, nggak mungkin nggak ada tiangnya. Ya bagaimana dia bisa tetap berada di atas? Berarti penciptanya ini nggak sembarangan, bukan manusia dan bukan makhluk. Kemudian dia menyebutkan begitu pula dengan gunung, wahadihil jibal ju'ilah mansubah fiha rasiyah li'alla tamidul ardh bi ahliha. Gunung ini tertancap di permukaan bumi tujuannya supaya bumi tidak goyah. Ya, sebagai pasak bumi. Sebagai pasak bumi. Ini juga harus kita pikirkan, bukan hanya melihat keindahannya. Kita bisa merenungkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika gunung-gunung tersebut diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala marwas sahab, seperti berjalannya awan nanti pada hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada gunung lagi, semua diratakan. Ini jadi pemikiran. Bukan hanya sekedar
mendaki, kemudian melihat pemandangannya, kemudian selesai. Demikian pula dengan bumi, wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi'. Di dalam bumi juga Allah Subhanahu wa taala bentangkan, tujuannya apa? Untuk kita aktivitas di atasnya. Ada istilahnya gaya gravitasi bumi. Betul? Ya, gravitasi bumi tujuannya adalah untuk kita bisa aktivitas di atas bumi tadi. Ya, kalau nggak ada gaya gravitasi bumi, ya, bisa berpulang cilok orang-orang, bisa berbalan, nggak bisa. Hanya dari itu saja kaum mukminin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari itu, sebelum dia mendapatkan nikmatnya, hanya berdiri di atas muka bumi ini sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru al-ayat surah Yusuf. Al-ayatu fil babi katsiratun wa min al-ahaditsil haditsu sabiq. Al-qaisu man dana nafsa. kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, afalam yasiru fil ard fayanzuru. Tidakkah mereka berjalan, ya, keliling bumi atau berjalan di atas muka bumi, fayanzuru, tapi disertai dengan memikirkan, bukan hanya sekedar jalan-jalan wisata kuliner, ya, tetapi diiringi dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ahadits al-hadits sabiq. Di antara hadis yang menyebutkan tentang bab ini adalah hadis yang sudah berlalu. Hadis yang sudah berlalu yang sudah kita baca, al-qaisu man dana nafsahu. Orang yang pandai itu adalah orang yang merasa dirinya rendah. Man dana nafsahu, yang tahu diri, yang tahu diri dia sebagai makhluk. Selama ini dia menggunakan fasilitas adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum. Babul mubadarati ila al-khairati wa hathu min tawjihi li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddudi. kemudian kita masuk bab yang ke-10, bab al-mubadaratu ila al-khairat wa hathu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jaddi min ghairi taraddud. Bab yang membahas tentang anjuran untuk menyegerakan berbuat baik. Anjuran untuk menyegerakan berbuat baik dan anjuran barang siapa yang berbuat baik untuk melakukannya dengan maksimal tanpa ada keraguan. Jadi dua perintah. Perintah pertama adalah untuk berbuat baik. Yang kedua, kalau sudah berbuat baik, yang maksimal, yang totalitas. Ya, contohnya barangkali ketika kita ada anjuran sedekah, ya sudah sedekah. Mau sedekah, ya cari yang pecahannya paling sedikit. Yang penting ikhlas saja. Lalu memang antum butuhnya ikhlas, tapi yang antum bantu nggak butuh sama ikhlas antum, butuhnya sama fulus antum, kan gitu. Masjid ini bisa berdiri dengan ikhlas. Yang butuh ikhlas adalah kita dengan Allah ikhlas. Kalau kita ingin membantu yang totalitas, ikhlas plus kaum muslimin juga bisa merasakan manfaatnya. Kalau 2000 masuk, nah, celengan masjid dibuat apa? Tak buat beli cookies nggak cukup. Ini loh, kalau ikhlas, nah ikhlas tidak peduli, Allah tidak melihat nominal kita. Ikhlas antara kita dengan Allah, tapi nominal yang kita gunakan untuk kaum muslimin, pikirkan juga untuk supaya bermanfaat bagi mereka. Nah, ini enggak, kalau giliran investasi sebanyak-banyak.
Giliran sedekah pecahan paling kecil. Kalau investasi cara yang paling gede. Karena hasilnya bisa gede. Ini anjuran di sini. Pertama anjuran berbuat baik, yang kedua totalitas di dalam berbuat baik. Nah, Mas. Sanallahu alaikum. Maqala al-mu'allif qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Allah mengatakan fastabiqu. Artinya adalah berlomba-lombalah kalian al khairat untuk berbuat baik. Untuk perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fastabiqu. Artinya berlomba-lomba. Ini maknanya ketika kita pikirkan ada perintah berlomba-lomba, ini berarti adu cepat. Kata para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika bertemu dengan urusan akhirat untuk saling mendahului. Untuk saling mendahului. Fastabiqu, berlomba al khairat untuk meraih kebaikan. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengungkapkan sebuah nasihat yang indah. Man nafasa fi umuri dunya man nafasaka fi umuri al-akhirah fanafisu. Barang siapa yang mendahului kalian di dalam urusan akhirat, maka segera dahului dia. Wa man nafasaka fi umuri dunya faqallibha ala umri. Dan barang siapa yang mendahului kalian dalam urusan dunia, kalungkan dunia di lehermu. Ucapkan selamat. Selamat Anda mendahului saya. Ya. Kalau kita bagaimana biasanya? Bukan kita, sana. Ya. Di luar sana kita lihat kalau urusan dunia, waduh dia berlomba-lomba. Tetangganya beli Avanza, dia harus beli apa? Atasnya Avanza. Tahu tetangganya sudah hasilnya mencapai sedemikian rupa, dia harus mendahului. Giliran tetangganya di soft pertama, monggo silakan. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqu al-khairat. Ya. Kalau masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz fastabiqu atau sari'u, tidak. Ya. Nah, wasif. Amma al-hadithu fal-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il layl. Tadi belum ya? Yang firman Allah Subhanahu wa taala kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lafaznya sama. Tadi istabaqu fastabiqu, sekarang sari'u. Sari'u artinya sama, bersegeralah. Bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, mencapai ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawat, dan bersegeralah di dalam mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Tapi kalau Allah menggunakan menyindir dunia, lafadznya tidak sari'u. Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Famshu makna masyayamshi, berjalan. Berjalanlah di atas muka bumi. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Tapi untuk urusan akhirat Allah mengatakan fastabiqu wasari'u fafirru. Fafirru artinya apa? Farra yafirru, lari. Fafirru ila, larilah. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju perintah Allah. Ketika fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlih. Kalau sudah dikerjakan sholat, silahkan bertebaran di muka bumi. Tidak ada kalimat untuk segera menyambut dunia. Tapi
Jadi untuk akhirat Allah selalu menggunakan lafaz istabaqu, sari'u, tafirru di dalam ilmu usul fikih. Ini bermakna asal perintah itu segera dilakukan. Asal perintah ketika Allah barangkali memerintahkan imus shalah, dirikanlah sholat. Di dalam perintah itu ada unsur segeralah melakukan, jangan ditunda. Juga ketika harta kita barangkali sampai nisab zakat, segera dilakukan, segera dikeluarkan, ditunaikan, bukan ditunda. Demikian pula ketika masuk bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala disuruh puasa, maka segera. Ya. Kecuali nanti pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita menundanya. Seperti Nabi SAW pada sholat Isya, beliau bahkan sering melakukannya di waktu atamah. Waktu atamah. Atamah itu adalah habisnya 1/3 malam pertama. Waktu atamah. Jadi kalau kita menghitung malam itu terbenamnya matahari sampai fajar berapa jam? Maghrib jam berapa? 5:30. Subuh 4:30. Berapa jam itu? 11 jam dibagi 3. 1/3 malam pertama itulah waktu atamah. Jam berapa? 11 bagi 3 berapa? 3,5 ya? 5:30 tambah 3,5 jam berapa? Jam 9. Nah, itu waktu terbaik justru salat Isya. Jika ya tidak mengurangi kekhusyuan sholat kita. Kedua, jika tidak dikhawatirkan kita justru lolos. Ya, banyak dalil yang menyebutkan Nabi SAW sholat di waktu atamah. Kecuali ada dalil seperti ini, maka perintah boleh ditunda. Tapi pada asalnya jika tidak ada dalil, asal hukum perintah itu adalah segera dilakukan. Berikutnya, wa amal hadithu fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dadiru bil amali fitanan taqta'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa Muslim wa Ahmad. Mana dulu? Insyaallah materinya sampai sini dulu. Hadis yang dibaca tadi kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah jika ada mau ditanyakan baru. Ya. Masih ada tadi mengoreksi. Oh ya. Jadi kalau bukannya tadi bukan video-video. Oh iya, nah. Antara Al-Walid bukan Al-Walid bin Utbah tapi Utbah bin Rabi'ah. Al-Walid bin Utbah anaknya. Nah, sekarang dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu Ustaz. Apa mau bertanya tentang surat An-Naba tadi yang waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Itu kan diciptakan malam sebagai selimut untuk istirahat dan siang untuk mencari maisha. Kalau kita melihat sekarang ini banyak yang terbalik. Ada orang menjadikan malam sebagai waktu untuk mencari maisha, justru siangnya untuk istirahat. Ini apakah ada perintah atau larangan dalam dalam pemaknaannya? Ya. Memang secara asalnya untuk beraktivitas adalah tempatnya di istirahat. Tetapi semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maslahatnya. Jika mungkin
diharuskan di sebuah komunitas yang sudah terbentuk, yang sudah ada sistem yang berjalan, malam harinya harus dijaga, nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Tetap harus ada petugas yang berjaga di malam hari. Akhirnya dia bekerja di waktu malam. Selama pekerjaannya pekerjaan yang halal di malam hari dan baik untuk menjaga maslahat kaum muslimin, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau malam hari dia gunakan untuk bekerja yang haram, seperti hiburan malam dan lain sebagainya, ini yang dilarang. Barakallahu. Ya. Perihal rekreasi ke pantai di mohon bimbingannya ketika kadang kami berpikir ketika membawa keluarga ke pantai itu banyak mudorot di sana. Selain kita sendiri melihat pemandangan orang-orang yang di pantai orang lain, itu juga khawatir anak istri kita yang perempuan itu ketika di pantai juga dilihat oleh mereka, terutama ketika sedikit demi sedikit akhirnya bermain air, sedikit demi sedikit lama-lama ajak setengah mandi begitu, itu akhirnya menjadi beban bagi kami. Dan itu selaku untuk kepala keluarga itu bimbingannya mohon sebenarnya. Penyampaian materi tadi untuk senantiasa kita memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, termasuk ketika liburan tadi, adalah pesan bahwasanya di dalam aktivitas kita apapun jagalah ketakwaan kepada Allah. Jagalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi yang digambarkan situasinya seperti itu, kalau memang pantainya banyak mudarat daripada maslahatnya, ya jangan ke situ. Ya, barangkali mudaratnya apa? Kira-kira tetap banyak makhluk halus. Ya kalau banyak makhluk halus jangan ke sana. Masalahnya makhluk halus ini kalau diucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak beda. Maka kita yang beda. Ya, maka kita yang beda. Adapun kalau ya tadi ada istri kita kemudian bermain air basah di situ, ya jangan. Kenapa? Bentuk tubuhnya basah itu membentuk bentuk tubuh. Walaupun pakai baju yang lebar, pakai cadar, tetap terbentuk tubuh kalau ketika basah. Jangan dibiarkan main air. Kecuali mungkin anak-anak yang masih di bawah umur, ya. Masih kelas 3 SD ke bawah, itu masih belum ada orang itu pikiran yang aneh-aneh. Intinya tetap kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pesan tadi adalah dimanapun kita berada, kita itu menggunakan fasilitas Allah. Jangan sampai kita menggunakan fasilitas Allah untuk maksiat. Ya, jangan sampai kita menggunakan fasilitas Allah tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ada. Wallah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika kita ingin mendahului orang lain karena dia mendahului kita dalam kebaikan, ya, niatnya karena Allah. Niatnya bukan karena untuk mendahului dia. Tetap kita ingin mendahului kebaikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Abu Bakar dan Umar ini selalu bersaing.
di dalam hal ini. Ya. Ada satu hari Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membantu Jaisyul Usra pada waktu perang Tabuk, keterbatasan pangan, kemudian kendaraan juga demikian terbatas, cuacanya terik. Kata Rasulullah, kami butuh donasi dari kalian semua wahai sahabat. Maka datanglah Utsman bin Affan membawa 300 ekor unta beserta dengan peralatan perangnya dan bahan pangannya. Kemudian datang Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya bawa setengah dari harta saya. Kata di dalam riwayat tersebut, kata Umar bin Khattab, mudah-mudahan saat ini saya bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata setelah itu Abu Bakar datang dan mengatakan dan menyerahkan pada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, banyak sekali ini yang kau berikan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, Allah dan Rasul? Kata Umar, saya tidak pernah melayani Abu Bakar. Ini bisa kita jadikan gambaran. Mereka melakukannya karena Allah. Ya, melakukannya karena Allah. Justru kebaikan saudara kita itu memotivasi kita untuk lebih berbuat baik. Bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, mungkin contohnya. Kita hafal juz amma. Kita dulu di pondoknya kelihatan temannya, wah, hafal 2 juz di atas kita. Ya otomatis kita terpacu. Tapi kalau temannya hafalannya di bawah, merasa aman gitu. Merasa aman. Ternyata justru kita di bawah posisi. Ini salah satunya juga arah pembahasannya, cari teman yang gemar beribadah, supaya kita bisa saling mendahului untuk mencari. Kalau teman kita yang malas-malas beribadah, kita merasa ini di atas terus, ya sudah gitu-gitu aja kita. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.